4, 3, 2, 1, go. Kultivasi Dewi. Bab 346. Memulai persiapan. Kaisar Ning pulang dengan wajah yang cerah. Dia merasa sangat yakin jika pasukannya dari dunia bawah akan terus bertambah mengingat iming-iming yang diberikan olehnya. Sebelum ini dia pernah berhasil menaklukkan banyak lawan berkat bantuan mereka. Kaisar Ning berpikir jika kesuksesan itu bisa terulang kembali. Tidak ingin berlama-lama, dia pun merubah wujudnya menjadi naga api dan melesat di ketinggian. Dari daratan dia terlihat seperti sebuah kilatan cahaya merah yang melintas dengan cepat. Cahaya itu bergerak seperti cahaya panjang yang tidak terputus dan memiliki ujung yang menghilang setelah terlewat jauh. Mereka mengikuti arah cahaya merah itu menuju ke istana kekaisaran benua timur dan berpendapat jika itu merupakan cahaya keberuntungan dari dewa. Mereka tidak tahu jika Kaisar Ninglah pemiliki wujud yang terlihat seperti cahaya itu. Di dalam kegelapan malam, Kaisar Ning tidak lagi pergi mengendap-endap keluar dari istana lagi. Keinginannya untuk mengambil jiwa manusia telah terpenuhi. Kini dia hanya tinggal mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Fang Yin. Sifat arogansinya semakin menjadi-jadi. Kaisar Ning banyak mengalami perubahan di mana dia sangat mudah marah dan tersinggung. Bukan hanya sekali dua kali dia menghukum pengawal pribadinya hanya karena sebuah kesalahan kecil. Ning Yaoxi terus mengawasi ayahnya secara diam-diam dan mengamati perubahan itu. Sejak mengetahui sifat kejam ayahnya, dirinya berusaha melindungi ibu dan keluarganya. Bukan hal yang mustahil bagi seorang yang telah dirasuki sifat jahat akan menyiksa keluarganya sendiri. Nyatanya Ning Yaoxi pernah merasakan tangan ayah kandungnya itu mencekiknya begitu kuat. Ning Musen yang tidak tahu tentang perubahan sikap ayahnya terlihat acuh dan mencoba bersikap biasa-biasa saja. Sejak awal dirinya tidak begitu dekat dan merasakan kasih sayang dan perhatian yang lebih sedikit dibanding kakaknya. Jauh sebelum rencana peperangan berlangsung, Ning Musen ingin sekali menjadi pewaris kepemimpinan setelah ayahnya turun tahta. Para sekutu Kaisar Ning kini tidak berani lagi untuk berbuat macam-macam. Tidak ada lagi perbedaan pendapat seperti yang sudah-sudah. Kini mereka hanya bisa patuh dan menuruti segala perintahnya. Aura kejam di mata Kaisar Ning membuat mereka merasa segan padanya. Para kultivator kuat pun juga tidak berkutik seperti terkena sihir. Ibu kota kekaisaran benua timur telah dipenuhi oleh pasukan yang disiapkan untuk menghadapi Fang Yin. Penduduk yang tinggal di sekitar istana bergeser ke tepi meninggalkan rumah-rumah mereka yang diduduki oleh pasukan yang berasal dari beberapa negara bagian. Mereka tidak punya pilihan lain selain tinggal di pinggiran kota dan wilayah perbukitan. Menentang perintah kaisar akan membuat mereka lebih menderita dari sekedar terusir. Kita tidak tahu kapan pasukan Putri Gu akan menyerang, tetapi Kaisar Ning sudah menyiapkan pasukan yang begitu banyak untuk melindungi istana. Tanya salah seorang penduduk kota yang kini hidup di alam bebas secara berkelompok. Aku juga tidak tahu. Kurasa tidak akan lama lagi. Beberapa utusan Kaisar Ning melaporkan jika Putri Gu memiliki dukungan yang tidak sedikit. Sepertinya aku berharap Putri Gu yang akan menang. Jika dia memiliki sifat yang lembut dan bijaksana seperti ayahnya, maka negeri ini akan makmur. Benar. Aku juga berharap demikian. Semoga akan terjadi perubahan besar di negeri ini. Diamlah.
Jika anggota pasukan Kaisar Ning mendengar maka kita semua akan mati. Para penduduk yang berdiskusi mengangguk lalu terdiam beberapa saat. Mereka kembali mengobrol dengan topik yang berbeda dan tidak membahas lagi tentang peperangan. Salah satu dari mereka memiliki usulan untuk bergerak lebih menjauh lagi dari wilayah itu. Mereka ingin membawa keluarga mereka yang bisa saja menjadi korban ganasnya peperangan. Beberapa orang setuju dan beberapa lagi menolak. Mereka akhirnya terbagi menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Penduduk yang setuju untuk pergi menjauh dari istana lebih banyak daripada penduduk yang tinggal. Mereka membawa seluruh anggota keluarganya beserta barang berharga yang mereka miliki. Menang ataupun kalah, peperangan tetap akan membawa penderitaan dan korban. Jika bisa dihindari, sebisa mungkin pasti akan tetap dihindari. Namun, untuk peperangan ini rasanya tidak mungkin. Kaisar Ning tidak mungkin menyerah dan mengembalikan kekuasaannya dengan mudah pada Fang Yin. Begitu juga dengan Fang Yin yang tentunya ingin membalas dendam dan mengembalikan nama baiknya yang telah dihinakan. Meskipun banyak yang pro dan kontra tentang keabsahan statusnya sebagai putri kandung Kaisar Gu atau bukan, dia tetap akan berjuang untuk membersihkan semua itu. Ini bukan lagi menyangkut namanya saja, tetapi juga nama baik ibunya. Kembali ke Gunung Perak. Patriark Xi memimpin pasukan pilihan dari suku Es untuk diberangkatkan menuju ke tempat yang telah disepakati untuk berkumpul bersama seluruh pasukan. Sebelum kita berangkat, aku persilakan bagi siapapun yang ingin mundur. Dalam sebuah peperangan kita tidak bisa memperkirakan tentang sebuah kemenangan. Kita juga tidak bisa menggantungkan nasib pada kemujuran. Jika kalian merasa tidak yakin, sebaiknya kalian berhenti dan tetap tinggal. Patriark Xi berbicara pada pasukannya meminta mereka untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Bersambung. Bab 347. Fang Yin vs Kaisar Ning. Pasukan dari suku Es bergerak meninggalkan Gunung Perak. Meskipun sangat ingin berangkat tetapi Fang Yin melarang ibu dan neneknya ikut dalam pertempuran. Hanya kedua kakeknya saja yang diizinkan untuk ikut serta dalam misi ini. Patriark Xi, Guanxing dan Kaisar Jing memimpin di depan sedangkan Fang Yin dan Jian Heng berada di tengah. Meskipun keduanya tidak membutuhkan perlindungan tetapi keberadaan mereka harus disembunyikan hingga tiba di area pertempuran. Derap langkah kaki kuda menderu di keheningan pagi. Langkah yang begitu cepat meninggalkan kepulan debu yang membumbung ke langit. Suara gemuruh itu menarik perhatian penduduk desa dan semua makhluk yang mendengarkan. Hewan-hewan dan binatang liar berlarian meninggalkan tempatnya untuk mencari perlindungan. Pasukan dari benua yang berbeda telah berangkat lebih dulu dan menunggu pasukan dari suku Es di perbatasan ibu kota. Kaisar Ning mulai siaga meskipun tanda-tanda kemunculan Fang Yin belum terlihat. Berdasarkan ramalan Pertapa Sakti, formasi 9 bintang yang ada di ruangan khusus akan memberikan tanda. Bisa dibayangkan ibu kota akan menjadi hancur jika perang itu dilakukan di sana. Bagi Kaisar Ning mungkin itu tidak masalah karena dirinya tidak peduli dengan kehancuran orang lain tetapi tidak bagi Fang Yin. Dia tidak akan membiarkan kehancuran itu terjadi. Seorang prajurit mengirim pesan kepada pasukan Kaisar Ning dan memintanya untuk memberikan surat itu kepada Kaisar Ning. Surat berupa gulungan itu segera diantar ke istana oleh pasukan yang menerimanya.
Kaisar Ning yang tengah berada di ruang aula istana bersama para pembesar istana dan seluruh pendukungnya menatap kedatangan prajurit itu. Mereka menatap apa yang dibawa di tangannya. Ampun, Yang Mulia. Seorang prajurit asing meminta saya untuk menyampaikan gulungan ini untuk Anda. Prajurit itu berlutut di kaki Kaisar Ning dengan tangan yang mengulurkan gulungan surat di atas kepalanya. Kaisar Ning berjalan mendekatinya lalu mengambil gulungan itu dari tangannya. Semua orang memasang wajah tegang ketika melihat perubahan ekspresi di wajah Kaisar Ning. Gulungan surat berkobar dan dalam sekejap menjadi abu. Bersiaplah. Kalian berangkatlah dulu ke Bukit Pengasingan. Aku akan datang ketika wanita iblis itu sudah tiba di sana. Kaisar Ning berbicara dengan suara yang pelan tetapi penuh penekanan. Baik, Yang Mulia. Satu persatu para pembesar istana dan pemimpin pasukan dari negara bagian dan pasukan kultivator meninggalkan ruangan itu. Kini di sana hanya tersisa Kaisar Ning dan kedua putranya. Kami juga akan pergi. Ayah, pamit. Ning Yaoxi mewakili. Wajahnya terlihat tidak yakin jika peperangan ini benar-benar akan terjadi. Setelah memberi penghormatan kepada ayahnya, mereka berbalik dan bersiap untuk meninggalkan ruangan itu. Kita pasti akan menang. Berjuanglah. Kaisar Ning menyemangati kedua putranya. Di dalam ruangan itu hanya tinggal dirinya seorang diri. Merasa tidak ada yang perlu dilakukannya di sana, Kaisar Ning pergi meninggalkan ruangan menuju ke sebuah ruangan yang tersembunyi. Ruangan itu dipenuhi debu mengingat sangat jarang dikunjungi oleh siapapun. Di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah relief yang menjadi pusat formasi 9 matahari yang tersegel. Belum ada tanda-tanda kemunculan Dewi Naga dari formasi ini. Aku akan menunggu di sini. Musuh utamaku adalah Dewi Naga, jadi aku tidak perlu membuang tenaga untuk melawan selainnya. Kaisar Ning mengambil posisi duduk dengan sikap sempurna untuk berkultivasi. Ruangan yang sepi itu cukup banyak menyimpan esensi energi dari benda-benda yang tersimpan di dalamnya. Pundi-pundi energi di tubuh Kaisar Ning terus bertambah seiring energi yang terus terserap olehnya. Aura berwarna merah darah menyelimuti tubuhnya menandakan kekuatannya yang besar. Di tengah konsentrasinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya memancar dari tengah segel formasi 9 matahari dan membumbung ke langit menembus atap ruangan itu. Kaisar Ning segera bangkit dari duduknya bersiap untuk pergi ke Bukit Pengasingan. Namun, sebelum itu dirinya merubah wujudnya menjadi berbeda. Dengan kekuatannya saat ini dirinya merasa sangat yakin jika bisa mengalahkan Dewi Naga dengan mudah. Di dalam legenda, roh naga api di dalam tubuhnya adalah sebuah ancaman yang mengerikan. Para pelayan dan pengawal istana berlari ketakutan ketika Kaisar Ning yang telah berubah menjadi naga api melesat keluar dari ruangan itu. Cahaya dari segel formasi 9 matahari terus memancar ke angkasa menembus langit tanpa batas. Suasana di Bukit Pengasingan masih hening. Kedua kubu pasukan belum melakukan serangan. Mereka masih menunggu komando dari para pemimpin mereka masing-masing. Jumlah mereka seimbang. Meskipun saat ini Fang Yin hanyalah orang biasa tetapi dirinya mampu mendapatkan begitu banyak dukungan dari seluruh benua di daratan. Tidak sedikit pula makhluk alam bawah yang berdiri di garis depan. Wajah-wajah menyeramkan itu membuat pasukan Kaisar Ning sedikit menciut.
Mereka merasa sedikit lega dengan kedatangan naga api penjelmaan Kaisar Ning. "Dewi Naga, keluarlah!" seru Kaisar Ning dalam wujud naganya. Sorot matanya yang kejam dan penuh amarah membuat pasukan alam bawah di hadapannya menegang. Kaisar Ning tidak percaya makhluk-makhluk mengerikan itu juga mengenal Fang Yin dan memihaknya. Dengan sebuah segel pemanggil roh, Kaisar Ning membuka portal dunia bawah dan menghadirkan para pendukungnya. Jumlahnya memang tidak sebanyak pendukung Fang Yin, tetapi tidak ada yang perlu disesalkan. Amarah pun tidak ada guna. Merasa Fang Yin tidak segera memberikan tanggapan, Kaisar Ning memancingnya untuk keluar dengan menyerap kekuatan jiwa para pasukannya. Dalam sekejap mereka terjatuh dengan keadaan yang mengerikan. Tubuh mereka seperti terhisap oleh kekuatan Kaisar Ning. Tidak ingin semakin banyak korban, Fang Yin pun maju ke depan untuk melawannya. Sementara itu pasukan dikomando oleh Jian Heng dengan strategi perang yang telah mereka siapkan. Fang Yin muncul sebagai manusia biasa. Dia tidak terburu-buru mengambil wujudnya sebagai Dewi Naga. Dengan sikap yang anggun dan berwibawa dia bergerak menghampiri Kaisar Ning. Keduanya berdiri saling berhadapan di ketinggian. Fang Yin tidak lagi mengenakan penutup wajahnya sehingga Kaisar Ning langsung mengenalinya. Pasukan yang berdiri di belakangnya pun terkesiap saat melihat wajah anggun dan kejam di depannya. Cirah perang berwarna hitam dengan pedang di tangan membuat Fang Yin terlihat seperti seorang pendekar. Meskipun tidak mengeluarkan auranya tetapi dingin wajahnya terlihat begitu menakutkan. Ning Yaoxi dan Ning Musen tertegun melihatnya. Perasaan antara merindukan dan merasa bukan siapa-siapa membuat keduanya berada dalam dilema. "Apa kabar, Paman Ning? Lama tidak bertemu. Kamu semakin terlihat seperti iblis." Fang Yin menyapa Kaisar Ning sebelum mereka saling menyerang. "Tidak perlu berbasa-basi. Segera tunjukkan kemampuanmu. Aku akan merasa dipermalukan jika terburu-buru membunuhmu dalam keadaan tidak berdaya seperti ini." Kaisar Ning menunjukkan kesombongannya. Fang Yin tersenyum jahat. Sebelum dia benar-benar melawan Kaisar Ning dengan seluruh kekuatannya, dia memilih untuk bertarung sebagai kultivator biasa. Kekuatan Ki Awan Salju juga tidak bisa dianggap remeh. Selama dirinya bisa mengatasi keadaan dengan itu maka dia tidak perlu menggunakan wujud Dewi Naga. Kekuatan besar Dewi Naga memiliki daya rusak yang tinggi. Sebisa mungkin Fang Yin tidak ingin menghindari banyaknya korban. Di bawah mereka pertarungan sudah dimulai. Kedua kubu pasukan telah bertarung dengan sengit. Fang Yin melompat ke tempat yang lebih tinggi karena selanjutnya pertarungan mereka akan menggunakan banyak kekuatan yang mungkin saja bisa melukai orang-orang yang berdekatan dengan keduanya. Suasana cerah hari itu berubah menjadi lautan api di medan tempur. Selir Tang menggunakan kekuatannya untuk menurunkan hujan di beberapa titik. Keadaan menjadi tidak karuan dan semakin kacau akibat benturan kekuatan yang tidak seimbang. Dari kedua belah pihak korban terus berjatuhan. Namun, pasukan Fang Yin lebih unggul dibandingkan pasukan dari Kaisar Ning. Kaisar Ning menyerang Fang Yin dengan kekuatan penuh. Melihat Fang Yin yang tidak segera mengeluarkan wujudnya, dia merasa sangat senang. Dia berpikir bisa mengalahkannya dengan mudah. Lemparan demi lemparan Ki terus menyongsong ke arah Fang Yin tetapi energi itu bisa dihindarinya dengan mudah.
Teknik teleportasi membuat tubuh Fang Yin menghilang dan terlihat di tempat yang berbeda sesuai dengan keinginannya. Namun, insting naga yang dimiliki oleh Kaisar Ning mampu mengendus dan menemukannya dengan mudah. Sepertinya aku tidak bisa bermain-main lagi dengan pria licik ini. Aku harus menggunakan wujud Dewi Naga. Fang Yin mengeluarkan aura energinya yang membuat tubuhnya bercahaya. Gelombang energi menyebar secara horizontal dan menekan tubuh Kaisar Ning hingga terpental ke belakang. Yang Hui, hancurkan naga itu, pekik Fang Yin. Baik, putri. Yang Hui segera melesat keluar dari dalam tubuh Fang Yin menuju ke hadapan Kaisar Ning. Pertarungan selanjutnya adalah milik Yang Hui dan Kaisar Ning sementara Fang Yin mengamati dan mempelajari kelemahan Kaisar Ning. Kedua naga itu bertarung dengan sengit. Ledakan dan lontaran api menghiasi pertarungan mereka. Yang Hui menemukan lawan yang sebanding dengannya dan bisa dikatakan jika pertarungan mereka berlangsung seri. Kekuatan Yang Hui berhasil menekan Kaisar Ning mundur ke belakang dan berkali-kali terkena serangannya. Namun, bukan Kaisar Ning jika tidak memiliki cara licik untuk merubah keadaan. Dalam taktik memancing lawan dia yang nomor 1. Saat Yang Hui menyerangnya dia memposisikan dirinya di tengah-tengah antara Yang Hui dan Fang Yin. Dengan begitu serangan yang dilancarkan oleh Yang Hui bisa saja menyasar pada Fang Yin. Melihat Yang Hui yang tampak berhati-hati, Kaisar Ning segera menyerangnya dengan kekuatan penuh. Sekali dua kali Yang Hui bisa menghindar tanpa memberikan balasan. Namun, pada serangan berikutnya Yang Hui pun terkena dan terluka. Fang Yin terlihat geram. Dia melompat ke atas punggung Yang Hui dan membantunya. Kini keduanya bergabung untuk menyerang Kaisar Ning. Di medan tempur, Jian Heng melawan kakak beradik Ning Yaoxi dan Ning Musen. Sebenarnya mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Namun, rumor kedekatannya dengan Fang Yin membuat kakak beradik itu begitu bernafsu untuk membunuhnya. Mereka berpikir dengan kematiannya maka harapan untuk mendapatkan Fang Yin akan lebih besar. Bersambung. Bab 348. Di tengah peperangan, serangan Ning Yaoxi dan Ning Musen tidak bisa diremehkan. Mereka memaksimalkan serangan dari berbagai arah untuk membatasi gerak Jian Heng. Hampir saja Jian Heng tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Tidak ingin kalah semudah itu dari mereka, Jian Heng menggunakan tapak berlian untuk meluruhkan logam yang dia sentuh. Jurus ini membuat Ning Yaoxi dan Ning Musen harus kehilangan pedangnya yang telah melebur menjadi abu. Keduanya tidak menyangka jika Jian Heng memiliki kemampuan yang hebat. Mereka kembali bekerja sama untuk memberikan serangan yang mematikan pada Jian Heng. Mereka bertiga melompat ke udara dan bertarung dengan sengit. Perpaduan kekuatan kakak beradik itu membuat Jian Heng tidak bisa bersantai sedikit saja. Merasa sangat kewalahan, Jian Heng akhirnya memilih untuk mengeluarkan roh pendampingnya. Seekor naga berwarna emas keluar dari dalam tubuhnya dan membantunya untuk menangkis setiap serangan yang dilakukan Ning bersaudara. Pertarungan itu terlihat seimbang lalu sesaat kemudian Jian Heng menguasai pertarungan. Para kultivator pendukung Kaisar Ning tidak tinggal diam melihat Ning Yaoxi dan Ning Musen menjadi bulan-bulanan Jian Heng. Mereka meluncur ke udara dan menyerang Jian Heng. Untuk melindungi tubuhnya dari serangan tidak terlihat, Jian Heng menggunakan armor pelindungnya. Energi berwarna biru melesat dari tangannya menyambut serangan yang datang ke arahnya.
Langit yang diselimuti oleh awan tebal terus bergejolak mengundang badai. Petir yang menggelegar seperti akan menyambar kepala para prajurit yang bertarung di bawahnya. Kekuatan selir Tang membuat alam itu terus mengacaukan konsentrasi musuh-musuhnya. Sebelum ini, pasukan pendukung Fang Yin telah diberitahukan tentang fenomena buatan ini dan cara mengatasinya. Di tempat yang berbeda, Guanxing melawan Ning Ruoruo yang pernah bertarung dengan Fang Yin. Mereka lawan yang seimbang dan bertarung sengit untuk menentukan siapa yang akan menang. Jurus pedang iblis darah milik Ning Ruoruo berhasil dihalau dengan apik oleh Guanxing. Banyak kelebihan yang dimiliki oleh Guanxing yang mampu membuatnya kewalahan. Terima ataupun tidak, suku es memegang kemenangan penuh atas lawan-lawannya. Sangat sedikit korban jiwa yang jatuh dari suku es karena sebelumnya mereka telah dibekali dengan teknik bertarung dan beberapa strategi. Mereka menjadi lebih unggul dari pasukan Kaisar Ning yang hanya seorang prajurit biasa. Daxia dan Huang Ran bekerja sama untuk melawan para kultivator kuat dan melindungi pasukan di sayap kiri. Sementara itu, Kaisar Jing dan Gu Tianfeng melindungi pasukan sayap kanan dan melawan musuh yang setara dengan mereka. Si Junhui dan si Hanwu berada di garda belakang sedangkan Acong dan pasukan alam bawah memimpin di depan. Di bagian tengah penduduk Bukit Giok Hitam yang dipimpin oleh Qin Yusang cukup beruntung dan membunuh banyak pasukan lawan. Ketua Sekte 9 Bintang juga hadir di sana bersama beberapa murid pilihannya. Ketua lama juga tidak ingin ketinggalan dan menyerang penuh semangat dan menghabisi musuh yang menghadang. Adapun dari ras serigala dan beberapa pasukan lain dari berbagai ras berpencar di berbagai arah. Mereka menyerang lawannya dengan brutal dan mencabik-cabik tubuhnya hingga tak berbentuk. Tidak ada yang bisa lari dari kejaran mereka hingga tertangkap dan menjadi mangsanya. Makhluk alam bawah lebih diuntungkan lagi. Kekuatan mereka terus bertambah seiring dengan bertambahnya prajurit yang dia kalahkan. Mereka memakan banyak jiwa dan mengesensi tubuh mereka menjadi sumber kekuatan mereka. Jumlah pasukan Kaisar Ning terus menipis dan tak berdaya. Bisa dipastikan dalam waktu singkat mereka akan habis. Hujan yang diciptakan oleh selir Tang terus mengguyur medan perang hingga ketinggian air mencapai mata kaki. Melihat pasukan pendukung Fang Yin meraih kemenangan, dia tersenyum puas. Jian Heng mengikat tubuh Ning Yaoxi dan Ning Musen dengan energinya dan membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Dia lalu pergi menyusul Fang Yin yang sedang bertarung antara hidup dan mati bersama Kaisar Ning. Setelah memiliki roh pendamping naga api, Kaisar Ning memiliki kekuatan yang berlipat-lipat dari sebelumnya. Serangannya begitu sulit untuk diatasi dengan energi tak terbatas yang tidak tahu kapan akan habis. Beberapa kali Fang Yin memberikan serangan yang mengenainya, tetapi luka di tubuhnya bisa pulih dengan cepat. Kekuatan jiwa manusia yang diserap oleh Kaisar Ning membuatnya memiliki daya pulih yang luar biasa. Esensi tubuh manusia yang terserap juga membuat generasi tubuh dari luka berlangsung dengan sangat cepat. Dalam wujud naganya, Kaisar Ning sangat sulit untuk dikalahkan. Namun, Fang Yin juga tidak terluka sedikit pun. Hanya saja pertarungan keduanya berlangsung monoton dan tidak ada peningkatan. Mereka memiliki cara tersendiri untuk melepaskan dan menangkis serangan masing-masing. "Apakah kamu baik-baik saja, Yiner?" tanya Jian Heng yang telah berdiri di samping Fang Yin. "Kak Heng," bisiknya lirih lalu kembali berkata, "Aku baik-baik saja."
Namun, pikiranku seakan tertutup untuk mencari cara mengalahkannya. Sejak tadi aku dan Yang Hui bertarung dengan hasil yang sama. Kaisar Ning terlihat sedang mengambil jeda dan mempersiapkan jurus selanjutnya. Fang Yin dan Jian Heng tidak menyadari akan bahaya yang mengintai mereka. Apa yang sedang dilakukan oleh Kaisar Ning? Aku merasakan aura yang buruk. Aku harus berhati-hati. Fang Yin bermonolog dalam hati. Iner, aku merasakan bahaya. Sepertinya kita telah terlambat untuk menyadari pergerakan kita telah terkunci. Ucap Jian Heng yang merasa mengenal teknik yang sedang dilakukan oleh Kaisar Ning. Fang Yin menatap Jian Heng dalam. Yang Hui kembali dengan cepat dan terdorong kasar masuk ke dalam tubuh Fang Yin. Ada kekuatan yang menekan energi mereka agar tidak bisa keluar. Ketiganya kini terkurung di dalam jurus api pengunci jiwa. Api menyerupai bola raksasa menyelimuti tubuh mereka dan membuat mereka tidak tampak dari luar bola yang mengurungnya. Jian Heng dan Fang Yin tidak kesulitan untuk mengeluarkan ki dari dalam dantiannya, tetapi mereka tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Energi yang menyelimuti tubuhnya mampu menahan serangan dari Kaisar Ning, tetapi mereka tidak bisa membalas serangan darinya. Kak Heng, panggil Fang Yin. Jian Heng menatapnya dan mengangguk. Kita berkomunikasi melalui pikiran saja. Aku tidak ingin Kaisar Ning tahu dengan rencana yang akan kubuat. Jelas Fang Yin. Jian Heng kembali mengangguk. Kak Heng, bersiaplah untuk berpindah ke dimensi lain. Roh naga api di tubuh Kaisar Ning hanya bisa ditaklukkan dengan disegel ke tempatnya. Leluhur benua timur mengurungnya di dalam segel mantra untuk melindungi negeri ini dari bencana. Rupanya naga api ini memang syarat dengan kejahatan. Kita harus segera menyegelnya kembali sebelum kerusakan yang lebih besar terus terjadi. Aku sependapat denganmu, Yiner. Tetapi bagaimana mungkin kita menyegelnya sedangkan untuk menggerakkan tubuh pun terasa sulit. Jian Heng belum mampu mengerti jalan pikiran Fang Yin. Kita akan membawanya ke tengah formasi 9 matahari. Kak Heng tolong bantu untuk mengikatnya, maka aku yang akan menyegelnya ke dalam sebuah mantra dan menyimpannya di tempat yang tersembunyi. Untuk kali ini Jian Heng cukup jelas dengan rencana Fang Yin. Namun, lagi-lagi dia belum tahu bagaimana cara untuk pergi ke dalam formasi 9 matahari sementara tubuh mereka terikat di dalam api iblis. Kaisar Ning terus memberikan serangan meskipun itu percuma saja. Aura energi di tubuh Fang Yin dan Jian Heng tidak bisa ditembus oleh serangannya. Dengan gusar, tubuhnya yang berwujud naga hitam bergerak memutari tubuh keduanya. Aku akan memakan kalian dan menyerap seluruh kekuatan yang kalian miliki. Aku akan menjadi penguasa dunia setelah ini. Putri Gu yang malang, bersiaplah untuk menyusul ayah dan saudara-saudaramu. Hahaha. Kaisar Ning tertawa dengan keras. Fang Yin tersenyum miring lalu berkata, lakukanlah. Jian Heng menatapnya tak percaya. Dia percaya Fang Yin menyiapkan sebuah rencana tidak terduga untuk mengalahkan Kaisar Ning. Ketika Kaisar Ning berada di dalam jarak yang cukup dekat, Fang Yin segera membungkus tubuh Kaisar Ning dengan energinya yang pekat. Tangan Fang Yin memang tidak bisa bergerak, tetapi keadaan menjadi lebih beruntung ketika energi Kaisar Ning menyentuhnya. Kurang ajar. Kamu balas mengurungku. Tapi lihat ini. Aku masih bisa bergerak. Kaisar Ning mengibaskan ekornya untuk menghempaskan tubuh Fang Yin. Sebelum ekor itu menyentuh tubuh Fang Yin,
Mereka bertiga telah keluar dari kurungan api pengikat jiwa dan berada di dalam dimensi lain. Mereka melintasi dimensi 7 elemen secara cepat lalu mendarat di tengah formasi 9 matahari yang berada di Istana Kekaisaran Benua Timur. Sepasang mata Kaisar Ning terbelalak. Warna bola matanya yang merah menyala itu seakan ingin keluar dari tempatnya. Apakah ini ilusi mata? Kaisar Ning berputar-putar di dalam ruangan itu dan sangat mengenali isi di dalamnya. Semuanya terlihat asli. Saat Kaisar Ning berusaha menganalisa keadaan, Fang Yin melepaskan ikatan sihir dari jurus Kaisar Ning yang telah melemah. Jian Heng pun mengikutinya dan melakukan hal yang sama. Kini mereka bisa bergerak dengan bebas. Fang Yin menutup tempat itu dengan mantra pelindung agar Kaisar Ning tidak bisa keluar dari sana. Sekarang giliranmu, Paman. Fang Yin tersenyum miring lalu mengangguk pada Jian Heng. Kaisar Ning bergerak mendekat, berniat untuk menyerang Fang Yin. Namun, Fang Yin kini lebih waspada dan dapat menghindar dengan cepat. Dari arah belakang, Jian Heng datang dengan serangan tak terduga yang membuat Kaisar Ning terkejut. Saat dia menoleh ke belakang, energi yang mirip seperti sebuah tali panjang dari kedua tangan Jian Heng telah siap menyongsongnya. Energi pengikat milik Jian Heng begitu kuat hingga membuat Kaisar Ning tidak bisa bergerak. Bagian mulutnya juga terikat sehingga tidak bisa menyemburkan api atau sekedar untuk berbicara. Dorong tubuhnya ke tengah formasi itu. Kak! Seru Fang Yin ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Baik. Tangan Jian Heng mendorong naga api berwarna hitam itu ke tengah formasi yang dimaksud oleh Fang Yin. Kaisar Ning terlihat ingin memberontak tetapi apa yang dilakukannya tidak mampu melepaskan dirinya dari ikatan itu. Sebelum kesempatan bagus ini menghilang, Fang Yin segera memulai penyegelan. Kedua tangannya membuka ke atas dan mengeluarkan bola energi yang diselimuti oleh api hitam sebanyak 9 buah berbaris melengkung. Dalam pertarungan mereka, Fang Yin tidak mengeluarkan api hitamnya karena tidak ingin mencelakai orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini begitu mengejutkan bagi Kaisar Ning dan membuatnya ternganga. Jadi api hitam abadi itu benar-benar ada. Kaisar Ning terkesiap. Tiba-tiba ketakutan menyelimuti hatinya dan merasa jika dirinya tidak bisa lagi menghindari formasi 9 matahari. Bersambung. Bab 349. Menanti hukuman. 9 bola energi di tangan Fang Yin melesat dengan cepat mengisi titik-titik pengganti yang mengelilingi formasi. Tubuh Kaisar Ning dikepung oleh 9 titik api itu. Fang Yin kembali melakukan gerakan tangan dan membentuk sebuah segel pemisah roh. Setelah roh pendamping Kaisar Ning terpisah dari raganya maka dia akan kembali menjadi wujud manusia. Sementara itu, roh naga api akan terserap ke dalam segel mantra pengunci jiwa. Saat segel mantra pemisah jiwa milik Fang Yin menyentuh Kaisar Ning, dia berteriak dengan sangat kencang. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa mendengar karena ruangan itu terlindungi oleh segel mantra pelindung. Bisa dibayangkan rasa sakit yang dirasakan oleh Kaisar Ning ketika tubuhnya yang telah menyatu dengan roh naga api ditarik dengan paksa oleh segel mantra pemisah jiwa. Perlahan-lahan naga api terbelah menjadi 2 bagian yang berbeda dengan wujud naga dan wujud manusia. Wajah Kaisar Ning menyeringai kesakitan dengan keringat yang mengucur deras. Pundi-pundi energinya pun turut tertarik dan terbagi menjadi berlahan-lahan kecil.
Kedua tangannya mencengkeram kuat menahan rasa sakitnya. Roh pendamping naga api telah benar-benar terpisah dari tersegel ke dalam mantra. Fang Yin terus menekannya dengan energi 9 elemen hingga mantra itu berubah menjadi sebuah kristal roh berwarna kemerahan. Aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi, naga jelek. Fang Yin memandangi kristal yang berisi binatang roh kuno yang terkenal bengis dan jahat itu. Dalam wujud kristal, roh naga api akan sulit dibangkitkan. Berbeda jika hanya terikat di dalam segel saja yang mudah dibuka dengan mantra yang lebih kuat. Tunggu, Yiner, seru Jianheng. Dia masih merasakan sisi lemah dari kristal yang melayang di depan Fang Yin. Fang Yin memundurkan tangannya mengurungkan niatnya untuk mengambil kristal roh naga api. Dia beralih menatap Jianheng dan menunggunya untuk bicara. Butuh elemen petir biru untuk menyeimbangkan penguncinya. Tunggu, aku akan menambahkannya. Fang Yin mengangguk. Aura energi berwarna biru dengan kilatan-kilatan kecil bersinar muncul dari telapak tangan Jianheng. Setelah terkumpul sejumlah yang dibutuhkan, dia mendorongnya ke arah kristal roh naga api. Kristal roh diselimuti oleh aura berwarna biru yang terserap dengan cepat ke dalam kristal dan menjadikan kristal itu memiliki corak berwarna biru di satu sisi. Sekarang tidak ada lagi yang bisa membuka segel ini selain pemilik kitab 9 naga yang mampu memecahkan mantranya. Sudah aman. Kamu boleh menyimpannya sekarang, ucap Jianheng. Fang Yin mengangguk. Di sisi lain, Kaisar Ning sedang berusaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari formasi 9 matahari. Meskipun tidak menggunakan kekuatan 9 kultivator, tetapi esensi 9 elemen energi yang dilepaskannya sudah sangat kuat. Mari kita urus pengkhianat ini. Fang Yin memutar tubuhnya ke arah Kaisar Ning. Jianheng mengikutinya. Keduanya masih melihat Kaisar Ning bergerak-gerak seperti seekor tikus yang sedang terperangkap di dalam sebuah jebakan. Menyedihkan. Namun, ini belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Ratusan anggota klan Gu tewas di tangannya termasuk ayah Fang Yin dan kedua kakaknya. Semua orang dibantai dengan sadis tanpa berbelas kasihan. Jika bukan karena roh pengganti dari Agatha Moen, Fang Yin pun tidak lagi hidup dan membiarkan dendamnya. Percuma, Paman. Sampai tenagamu habis, kamu tidak akan bisa menembus formasi ini. Bisa saja kamu melompat dari sana, tetapi bersiaplah jika api hitamku menyambarmu. Fang Yin tersenyum jahat pada Kaisar Ning. Putri Gu, mari kita selesaikan masalah ini dengan baik. Aku akan menyerahkan tahtaku padamu dan mengatakan kebenaran tentang dirimu pada semua orang. Tidak ada gunanya kamu mengurungku di sini, putri, bujuk Kaisar Ning. Fang Yin tersenyum miring lalu menatapnya dengan pandangan mengejek. Kamu pikir aku percaya padamu? Aku bukanlah ayah yang begitu mudah kamu bujuk dengan kata manismu. Kamu juga akan tetap mempertanggungjawabkan ucapanmu, tetapi tidak sekarang. Fang Yin berbicara dengan lantang. Tidak akan ada yang percaya padamu jika aku mati. Saksi kunci dari semua kebenaran tentangmu adalah diriku. Jika bukan aku yang bicara, maka tidak akan ada orang yang percaya padamu. Kaisar Ning terus meyakinkan Fang Yin dengan kata-katanya uang tidak berguna. Hahaha. Fang Yin tertawa mendengar ucapan Kaisar Ning yang menurutnya sangat konyol. Dia seperti sedang membujuk anak kecil yang tidak tahu apa-apa.
Memangnya siapa dirimu? Kamu pikir semua orang itu bodoh dan buta? Sungguh percaya diri sekali dirimu yang menganggap diri sendiri sebagai orang yang paling penting dalam kehidupanku. Apakah kamu lupa 10 tahun lalu kamu menghabisiku dengan sangat kejam? Fang Yin menatap tajam Kaisar Ning. Pria itu mencoba untuk berpikir. Dia tidak menyangka jika Fang Yin begitu pintar dan tidak terpengaruh oleh ucapannya. Kalau aku mau aku bisa membunuhmu sekarang, Paman. Tetapi rasanya kematian adalah hukuman yang terlalu ringan menurutku. Aku bukan orang yang suka berbelas kasih pada penjahat. Fang Yin kembali berbicara. Kaisar Ning membelalakan matanya. Kali ini dia benar-benar merasa telah kehilangan akal. Kurungan di dalam formasi 9 matahari ini tidak selamanya. Fang Yin akan mengeluarkan Kaisar Ning dari sana sesegera mungkin. Energi yang mengisi 9 titik formasi memiliki batas di mana mereka bisa melemah. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan setelah ini, Fang Yin melompat masuk ke tengah formasi menyusul Kaisar Ning. Pemandangan ini membuat Jian Heng terkejut. Dia belum bisa mengikuti jalan pikiran Fang Yin. Sepintas dia merasa khawatir pada kekasihnya itu mengingat dia sering bersikap sembrono. Terkadang Fang Yin juga tidak memperhitungkan sesuatu yang buruk dan memikirkan bahaya apa yang ada di depannya. Iner, berhati-hatilah, pekik Jian Heng. Dia tidak kebal terhadap api hitam sehingga tidak mungkin untuk menyusul Fang Yin. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah melihat apa yang dilakukan oleh Fang Yin dari tempatnya berdiri saat ini. Fang Yin menjawab seruan Jian Heng dengan anggukan. Kaisar Ning merasa ada kesempatan untuk menyerang Fang Yin saat melihatnya masuk ke tengah formasi dan berdiri tepat di hadapannya. Tubuhnya mulai diselimuti oleh aura energi dan siap untuk menyerang. Waspada sekali kamu, Paman. Tidak perlu terlalu tegang. Aku sedang tidak ingin bertarung. Fang Yin tidak mengeluarkan auranya tetapi tangannya telah siap dengan jurusnya. Dari depan dia terlihat santan dengan kedua tangan yang tersembunyi di balik punggungnya. Wajahnya juga terlihat tidak serius dan menganggap apa yang dilakukan oleh Kaisar Ning main-main. Aku akan membunuhmu, Yiner. Terlalu banyak hal yang telah kukorbankan untuk negeri ini tetapi aku tetaplah menjadi pelayan ayahmu. Baru sekejap aku merasa dimuliakan. Ini tidak sebanding dengan kerja keras yang aku lakukan untuk mendapatkannya. Kaisar Ning menyerang Fang Yin dengan lemparan energi yang keluar dari tangannya. Fang Yin mendorong tangannya ke depan untuk menyongsong energi itu tetapi bukan untuk membalas dengan energi yang sama. Telapak tangan Fang Yin terbuka dan menyerap semua energi yang dilepaskan oleh Kaisar Ning. Tidak ada ledakan atau sesuatu yang timbul hingga Kaisar Ning merasa heran. Di masa lalu jurus napas naga tidak digunakan untuk menyerap energi lawan. Namun, kali ini Fang Yin menggunakannya untuk itu dengan tingkatan yang sangat tinggi. Kurang ajar. Itu belum seberapa. Rasakan ini. Kaisar Ning kembali menyerangnya. Energimu begitu kecil tetapi kamu terlalu sombong. Fang Yin tidak bergeming dari tempatnya. Setelah roh naga api terlepas dari tubuh Kaisar Ning, kekuatannya berkurang sangat banyak. Dia hanya memiliki batas kekuatan yang jauh berada di bawah kekuatannya yang sebelumnya karena sebagian telah lebur saat pelepasan rih naga api. Serangan demi serangan yang dilepaskan oleh Kaisar Ning terus terserap ke dalam tubuh Fang Yin hingga membuatnya merasa sangat kelelahan.
Sedikit saja tenaga yang tersisa di dalam tubuhnya dan membuatnya berdiri dengan payah. Pada titik ini Fang Yin maju ke depan dan menyegel energinya. Setelah ini, Kaisar Ning tidak bisa mengeluarkan tenaga lagi untuk menyerangnya. Merasa tidak ada bahaya yang mengancamnya lagi, Fang Yin membuka formasi 9 matahari yang mengurung mereka. Hukuman yang sebenarnya belum dia lakukan. Dia ingin seluruh penduduk ibu kota menyaksikannya setelah perang berakhir. Fang Yin menjentikkan jarinya lalu muncullah sebuah tali yang menggantung di udara. Dia lalu mengarahkan tali itu pada Kaisar Ning dan mengikatkannya tanpa menyentuhnya. Kaisar Ning meronta-ronta dan terus berteriak. Namun, itu tidak berlangsung lama karena Fang Yin segera menyumpal mulutnya dengan tali yang mengikat mulutnya hingga tidak bisa terbuka lagi. Apa yang akan kita lakukan lagi setelah ini, Yiner? Jian Heng benar-benar terlihat seperti orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Jalan pikiran Fang Yin sulit untuk ditebak. Hanya sorot dendam yang tampak jelas di wajahnya. Aku ingin menyandera Permaisuri Ning dan mengosongkan istana ini dengan segera. Bagaimana menurutmu? Fang Yin meminta pendapat Jian Heng. Itu bagus. Kita tidak tahu mana pendukung Kaisar Ning dan mana orang yang bersifat netral. Sebenarnya membunuhnya pun tidak masalah, tapi semua itu tergantung padamu. Aku akan menghabisi seluruh keluarga Kaisar Ning seperti dia menghabisi keluargaku. Fang Yin mengepalkan tangannya dengan kuat. Fang Yin dan Jian Heng keluar dari ruangan itu dan membawa serta Kaisar Ning. Di luar ruangan itu tampak beberapa pengawal istana dan para dayang. Mereka berteriak histeris dan mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, para pengawal yang memiliki segel pengendali dari Fang Yin menangkapnya. Pengawal itu melakukannya di luar kemauannya. Segel pengendali di tubuhnya lah yang menggerakkan mereka untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Fang Yin. Yiner, bagaimana bisa mereka melakukan penangkapan pada temannya sendiri dan bertarung melawan timnya? Jian Heng merasa heran. Beberapa waktu lalu aku menyusup ke istana ini dan menanamkan segel pengendali di tubuh mereka. Sekarang aku benar-benar mengendalikan mereka dan membagi energiku untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang kuberikan. Jian Heng mengangguk. Dia tidak menyangka jika Fang Yin memiliki taktik yang cukup berguna. Fang Yin mengikat tubuh Kaisar Ning di tengah alun-alun yang berada di samping istana. Penduduk yang bertahan di ibu kota mulai berdatangan untuk melihatnya. Tidak banyak yang memiliki keberanian untuk tetap bertahan di sana. Tidak lama kemudian pengawal istana membawa Permaisuri Ning dan mengikatnya di samping Kaisar Ning. Paman dan Bibi Ning, aku masih memiliki kejutan untuk kalian, tetapi aku harus menyelesaikan dulu urusanku di medan perang. Nikmatilah waktu santaimu sejenak sebelum aku kembali. Fang Yin melompat ke udara dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Meskipun ada beberapa pengawal yang berada di dalam kendalinya, tetapi Fang Yin tidak lantas percaya. Dia tidak ingin meninggalkan musuh besarnya itu tanpa penjagaan yang kuat. Untuk tugas ini dia membutuhkan Yang Hui. Hanya butuh satu tarikan nafas untuk mengeluarkan roh pendamping itu dari dalam tubuhnya. Saat ini tidak ada batasan lagi di antara mereka. Yang Hui tidak sanggup untuk menentang perintah Fang Yin dan itu tidak mungkin dia lakukan. Binatang roh sekuat apapun tidak akan sanggup untuk melawan seorang Dewi Naga meskipun dia adalah binatang roh legenda yang telah hidup selama ribuan tahun. Yang Hui, jaga tempat ini selama aku pergi.
Kamu bebas membunuh siapapun dengan caramu bagi siapa saja yang berani menghalangiku. Baik, putri. Yang Hui melayang-layang di udara dengan sorot mata tajam yang terus mengawasi sekitar. Tubuhnya yang berwarna kuning keemasan terlihat berkilauan diterpa oleh sinar matahari yang meredup di ufuk barat. Fang Yin dan Jian Heng melompat di ketinggian melintasi ruang dengan sangat cepat. Tanpa menggunakan teknik teleportasi pun mereka bisa mencapai tempat tujuan dalam waktu singkat. Bau anyir darah dan kepulan asap yang terguyur hujan terbawa angin dan menyebar hingga di kejauhan. Suasana di medan perang tidak sekacau sebelumnya. Prajurit musuh berhasil dimusnahkan tanpa sisa. Pasukan Kaisar Ning yang berasal dari dunia bawah lari tunggang langgang meninggalkan medan perang. Kini hanya tinggal pasukan Fang Yin yang meneriakkan kemenangan ketika melihatnya datang. Ning Yaoxi dan Ning Musen terikat dalam keadaan tak sadarkan diri dengan luka yang memenuhi sekujur tubuhnya. Setelah kepergian Jian Heng, mereka berada di tangan Huang Ran dan Daxia. Hujan badai perlahan berhenti setelah perang usai. Para pemimpin membawa pasukan untuk berkumpul dan memberikan pengobatan untuk para korban yang terluka dalam peperangan. Fang Yin dan Jian Heng berjalan menghampiri mereka dengan penuh kepedulian. Mereka memberikan pil pemulih tenaga kepada mereka dan membagikannya secara langsung. Su Hanwu dan Gu Tianfeng pun melakukan hal yang sama. Mereka memiliki cadangan pil yang lebih dari cukup untuk dibagikan. Sebelum perang terjadi, mereka membuat pil dalam jumlah yang sangat banyak. Berbeda dengan manusia, makhluk dari dunia bawah memulihkan energinya dengan mengambil esensi dari tubuh pasukan yang telah mati. Mereka juga menyerap kekuatan jiwa ketika mendapati pasukan itu masih bernyawa. Medan perang itu terlihat sangat mengerikan dengan seluruh pasukan Kaisar Ning yang mati tak bersisa. Ada segelintir kultivator yang berhasil melarikan diri dari medan perang. Meskipun selamat, mereka pasti akan berpikir ribuan kali untuk kembali melakukan perlawanan pada Fang Yin. Acong terluka cukup parah. Meskipun dia begitu hebat, dirinya tetaplah seorang anak-anak yang belum bisa memperhitungkan bahaya yang mendekatinya. Raja Iblis Api berusaha menyembuhkannya tetapi pengobatan dengan caranya tidak begitu membantu. Di dalam tubuh Acong memiliki sisi manusia yang tidak bisa menerima energi tertentu dari Raja Iblis Api. Acong berusaha duduk dengan tenang meskipun rasa sakit terus menderanya. Raja Iblis Api terus mengalirkan energi untuknya agar Acong tetap sadar. Fang Yin yang berjalan berkeliling akhirnya berhenti di tempat Acong berada. "Ibu angkat!" seru Acong dengan suara lemah. "Anak yang malang!" Raja Iblis Api menggeser tubuhnya untuk memberi kesempatan pada Fang Yin duduk di belakang Acong. Tubuh Acong hampir tumbang ketika Raja Iblis Api melepaskan energinya. Dengan gerakan cepat Fang Yin segera menempelkan telapak tangannya dan memberikan energinya. Keadaan tubuh Acong perlahan membaik dengan energi pengobatan dari Fang Yin. Namun, kondisinya terbilang tidak normal. Dia adalah seorang manusia setengah iblis yang memiliki kedua sifat yang berpadu membentuk sifat baru yang sulit dipahami dengan logika. Kekuatannya yang besar dibarengi dengan sifat-sifat buruk pada dirinya yang berusaha dia tekan. Meskipun tidak ingin, Acong tetap memiliki keburukan itu. Energi Fang Yin terus masuk ke tubuh Acong. Keanehan mulai terjadi ketika Acong tidak kunjung berhenti menyerap energi itu. Luka yang parah di tubuhmu membutuhkan energi yang besar untuk menutupnya.
Ambil ini, semoga bisa sedikit membantu. Fang Yin memberikan kristal energi yang berisi esensi energi dari tubuhnya. Setelah ini Fang Yin akan kehilangan banyak energi, tetapi itu tidak masalah buatnya. Daya pemulihan Fang Yin sangat cepat dan dia mampu menyerap energi sambil melakukan aktivitas lainnya. Ini akan menyakitkanmu, ibu angkat. Acong tanpa ragu-ragu untuk menerimanya. Kupikir kamu mengenal siapa diriku. Ambillah. Acong akhirnya mengambil kristal itu lalu menelannya. Tubuhnya mengeluarkan cahaya terang sesaat lalu meredup seiring dengan aliran energi yang mengalir di tubuhnya. Wajahnya yang terlihat pucat kini sudah terlihat biasa. Rasa bergejolak di dalam perutnya membuatnya bergegas untuk bangkit dan pergi dengan cepat dari hadapan Fang Yin. Apa yang dilakukannya terlihat tidak sopan, tetapi Fang Yin tahu jika dia tidak bermaksud begitu. Di kejauhan terlihat Acong sedang menatap ke langit dengan tangan yang sedikit terbuka di kedua sisi tubuhnya. Api yang sangat besar keluar dari dalam mulutnya saat bersendawa. Fang Yin dan Raja Iblis Api saling berpandangan lalu tersenyum. Setelah bersendawa, Acong akan merasa lebih baik. Terima kasih, Nona Yin. Kamu telah mengorbankan dirimu untuk menyembuhkan Acong. Raja Iblis Api menyatukan kedua tangannya di hadapan Fang Yin. Ini bukan sesuatu hal yang besar. Acong hampir saja kehilangan nyawanya untukku. Semua yang kulakukan tidaklah sebanding. Acong kembali ke hadapan Fang Yin dan Raja Iblis Api dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya terlihat sangat baik dengan aura pekat yang menyelimuti tubuhnya. Esensi energinya meningkat tajam setelah menelan kristal energi Fang Yin. Jian Heng berjalan di kejauhan dengan tergesa. Dari raut wajahnya terlihat sedang dirundung kecemasan. Mereka bertiga bersiap untuk menyambut kedatangannya dengan rasa penasaran yang berkecamuk. Kak Heng, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Fang Yin dengan wajah yang terlihat panik. Bersambung. Kak numpang promo novel karya temanku. Ya. Semoga berkenan mampir. Terima kasih. Episode sebelumnya. Bab 348. Di tengah peperangan. Episode berikutnya. Bab 350. Kesedihan Jian Heng.